wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maya Kurniawati, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Rembang. Saya mengampu mapel matematika dan pada kali ini saya tidak sendiri. Saya bersama rekan sejawat saya, Pak Ardika, yang nanti kita akan mempraktekkan praktek supervisi akademik di kelas 12 pada mata pelajaran matematika peminatan. Selamat pagi Pak Ardika. Pagi. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bu Maya kabarnya? Alhamdulillah sehat juga Pak. Nah, kita nanti di sini akan melakukan kegiatan supervisi akademik seperti yang saya sampaikan tempo hari ya Pak ya. Iya. Nah, nanti tujuan dari supervisi akademik itu untuk meningkatkan kompetensi kita sebagai guru, terutama nanti pada saat pembelajaran di kelas. Nah, nanti Pak Ardika santai saja ya, enggak usah tegang. Kemudian di sini kita sama-sama belajar begitu ya Pak ya? Ya. Jadi nanti tidak ada ya istilahnya mencari kesalahan, bukan. Jadi saya di sini hanya ingin mempraktekkan supervisi akademik supaya kita sama-sama belajar dan meningkatkan kompetensi kita. Nah, nanti pada kegiatan supervisi akademik yang akan kita lakukan, kita akan melakukan 3 kegiatan, yaitu pra-observasi. Nah, seperti yang ini yang kita lakukan hari ini itu adalah kegiatan pra-observasi. Kemudian nanti observasi, saya akan mendampingi Pak Ardika di dalam kelas begitu ya Pak ya, memantau Pak Ardika waktu mengajar, dan pasca observasi. Nah, rencananya kira-kira Pak Ardika nanti kelas mana yang akan saya supervisi Pak? Rencana di 12 IPA. Oh ya, jadwalnya kapan itu Pak? Jadwalnya mungkin minggu depan karena minggu-minggu ini masih ada kegiatan P5. Nah, untuk kegiatan supervisi besok itu yaitu observasi, apa saja yang sudah Pak Ardika persiapkan? Untuk yang sudah saya siapkan, yang pertama jelas RPP, LKPD, media pembelajaran dan media evaluasi. Oh ya, jadi ada RPP, LKPD, media pembelajaran dan perangkat evaluasi begitu ya Pak ya. Bagus ya, jadi sudah lengkap tadi yang disebutkan, ada RPP, LKPD, media dan perangkat evaluasi begitu ya. Nah, apakah sekarang sudah ada Pak? Boleh Ada. saya lihat? Silakan. Oh ya. Nah, untuk materi yang akan disampaikan nanti apa ya Pak ya? Rencana yang akan disampaikan tentang limit fungsi trigonometri. Oh, limit fungsi trigonometri. Sebentar, ini saya lihat dulu. Oh ya, ada RPP-nya. Oke. Ini LKPD-nya ya. Terus oh ya, ini perangkat evaluasinya begitu ya. Oke, sudah lengkap sekali nih. Bagus. Nah, tadi materinya tentang limit fungsi trigonometri begitu ya. Tujuan pembelajarannya sendiri itu apa, Pak? Tujuannya itu besok tentang menentukan sifat dan nilai limit fungsi trigonometri. Oh ya, jadi tujuan pembelajarannya adalah menentukan sifat dan nilai limit trigonometri begitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan langkah-langkah pembelajarannya? Mungkin bisa dijelaskan sedikit begitu, Pak? Baik, seperti pada umumnya langkah awal pembelajaran tetap tentang daftar hadir siswa, berdoa sebelum memulai pembelajaran, terus persepsinya menyampaikan tujuan. Terus untuk kegiatan inti, karena rencana saya pakai discovery learning, jadi nanti mungkin saya buat diskusi kelompok, satu kelas saya bagi menjadi 6 kelompok. Mereka diskusi dengan apa yang saya sampaikan dan mereka diskusi dengan materi yang sudah saya berikan, LKPD-nya sudah saya berikan. Terus itu gambaran sekilas untuk kegiatan inti, dan untuk penutupnya nanti rencana saya itu refleksi dan kesimpulan. Nah, bagus sekali, tadi RPP juga sudah lengkap. Terus tadi seperti yang Jenengan ceritakan, ada kegiatan awal, kegiatan inti dan penutup begitu ya. Nah, saya tertarik dengan kegiatan inti ya. Pada saat tadi Jenengan ceritakan, nah itu bagaimana sih cara Bapak menyampaikan materi kepada siswa? Menyampaikan materi sesuai dengan kebutuhan Bu, sesuai bakat dan minat siswa.
dengan diferensiasi begitu ya Pak ya? Iya. Wah, ini luar biasa sekali. Berarti Pak Andika sudah paham bahwa kebutuhan tiap siswa itu berbeda-beda ya, jadi tidak sama. Dan Bapak itu sudah memfasilitasi siswa, juga memahami karakteristik siswa begitu ya. Nah, tadi disampaikan juga bahwa anak itu dibentuk kelompok begitu ya Pak ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu apa sih kelebihan dari pembelajaran berkelompok menurut Pak Andika? Pembelajaran berkelompok yang jelas membantu meringankan beban bagi yang tidak bisa untuk saling berkelompok, saling bertanya dengan teman sejawat. Nah, untuk pembelajaran yang akan dilakukan besok, rencananya pembuatan kelompok berdasarkan kesiapan siswa. Jadi anak yang paham akan jadi satu kelompok, yang middle, yang tengah-tengah itu jadi satu kelompok, dan yang kurang jadi satu kelompok tersendiri. Jadi ada 3 sub golongan kelompok. Tujuannya untuk membuat strategi belajar agar penyampaiannya lebih mudah. Bagus sekali, berarti Pak Andika sudah menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan berdasarkan kesiapan belajar siswa begitu. Jadi anak yang mampu, sedang, kemudian kurang gitu ya, sehingga nanti latihan soal pun bisa jenengan sesuaikan dengan kesiapan belajar mereka begitu ya Pak ya. Nah, berarti ini sama saja Pak Andika sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi proses begitu ya Pak ya? Ya. Nah, berdasarkan RPP dan kondisi kelas yang akan diajar, nanti menurut Pak Andika itu kendala atau masalah apa yang mungkin terjadi pada proses pembelajaran besok itu? Jadi menurut saya kendalanya ada di proses inti. Karena ini materinya agak susah, jadi pembelajaran saya untuk menarik antusias untuk belajar, proses dalam pembelajaran itu yang agak susah. Iya. Kalau boleh saya tahu, ini selama ini tuh Pak Andika menggunakan metode apa ya Pak ya? Selama ini yang saya gunakan sekedar ceramah, terus saya bagi LKPD, LKS, itu saja. Apakah Pak Andika sudah pernah mencoba menggunakan media pembelajaran? Sudah. Jadi untuk media pembelajaran saya pernah gunakan di beberapa materi, tergantung materinya. Contohnya trigonometri, di bab trigonometri saya gunakan PowerPoint. Terus tujuannya itu untuk lebih fokus dan menarik perhatian siswa. Begitu ya. Oh iya, baik. Nah, bagaimana dengan kondisi kelas sendiri Pak? Apakah mungkin Pak Andika itu pernah mencoba mengubah suasana kelas atau mungkin mengubah metode atau strategi pembelajaran yang dilakukan? Kebetulan belum Bu, selama ini saya selalu di kelas dan dengan metode yang seperti biasanya saya gunakan. Kayak gitu ya. Jadi selama ini Pak Andika menggunakan metode ceramah begitu ya? Ya. Nah, untuk meningkatkan antusiasme siswa agar pembelajarannya itu menarik, kira-kira Pak Andika dapat melakukan apa saja ini? Untuk itu saya akan mencoba untuk mengubah metode saya. Biasanya saya hanya sekedar ceramah, mungkin besok ada PPT-nya, ada PowerPoint-nya, terus media yang lain, video, terus Kahoot dan permainan untuk mengubah suasana agar suasana lebih baru dan lebih cair. Luar biasa sekali ini ya Pak ya. Nah, ide yang bagus itu Pak. Nah, apakah mungkin bisa diterapkan besok itu Pak? Bisa Bu, mungkin nanti saya bisa minta tolong masukannya biar lebih bagus. Baik, nanti kita sama-sama belajar ya Pak ya. Jadi nanti saya akan membantu menyiapkan konten yang menarik dan sesuai dengan minat siswa begitu ya. Nah, untuk persiapan yang lain gimana ini? Kira-kira sudah 100% belum? Belum, masih ada yang kurang. Di LKPD saya masih belum 100% di LKPD-nya karena rencana saya kan LKPD saya sesuaikan dengan kemampuan siswa. Oh iya, baik. Nanti insya Allah saya akan
membantu untuk penyusunan LKPD-nya gitu ya. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kegiatan supervisi akademik ini adalah untuk peningkatan kompetensi diri kita di kelas sebagai guru begitu ya. Nah, dalam rangkaian supervisi akademik ini, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan nantinya? Yang ingin saya kembangkan yang jelas yang pertama tentang pedagogi, memahami peserta didik melalui sesuai karakteristiknya. Yang kedua tentang kompetensi sosial emosional, bagaimana saya menyampaikan materi yang menarik berkaitan dengan kompetensi saya, dan mengontrol emosi siswa. Jadi yang saya tangkap adalah kompetensi pedagogi, kemudian kompetensi sosial dan emosional begitu ya. Ya. Nah, dari 3 kompetensi tadi, mana kira-kira yang nanti lebih spesifik akan saya observasi begitu Pak? Spesifiknya di pedagogi saja Bu, terutama di bagian pembelajaran inti. Kegiatan inti begitu ya. Nah, baiklah, nanti saya akan mencoba memperhatikan kegiatan inti, dan karena berkaitan dengan cara dan strategi pembelajaran yang menarik, nanti tolong Bapak persiapkan lagi ya dengan lebih matang supaya nantinya pembelajaran bisa berjalan sesuai dengan keinginan Bapak, yaitu anak lebih fokus dan lebih tertarik dan suasana bisa menjadi lebih hidup gitu ya Pak ya. Saya lihat tadi persiapannya sudah bagus dan sudah matang begitu ya, sepertinya sudah cukup Pak bincang-bincang kita di praobservasi ini. Nanti semoga Pak Ardika bisa pembelajaran yang direncanakan bisa berjalan dengan maksimal dan lancar begitu ya, dan pembelajarannya bisa menarik, siswa menjadi lebih paham dan anak-anak bisa mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Terima kasih ya Pak Ardika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Sehat? Pulang sehat? Istri sehat? Tidak, kenapa? Sakit hati? Makan nasi. Kok sehat? Sehat. Oke, alhamdulillah. Dan tidak masuk siapa? Ada? Ini? Ini mau tidak masuk, Pak? Oh, tidak masuk? Dan terus ini siapa? Nihil ya? Nihil. Hari ini masih tentang limit trigonometri. Kita lanjut yang kemarin. Kalau tentang tak hinggaan fungsi limit trigonometri. Kalau kemarin kita tentang bahas tentang sifat limit trigonometri dengan x mendekati berapa kemarin? X mendekati 0 atau tak hingga? Tak hingga. Oke. Sebelum pelajaran coba berdiri dulu. Ya, kita mainan sebentar. Coba gerakannya ditentukan dong. Felisa, depan Felisa. Mulai bisa di depan? Gak mau. Itu kok? Yang fresh ya? Karena matematika itu fresh. Mantap ya. Hari ini kita akan belajar tentang menjelaskan konsep limit trigonometri dengan ketahinggaan fungsi limit. Terus yang kedua menentukan nilainya. Kalau kemarin kita bahas tentang sifatnya,
Sekarang kita nilainya. Oke? Oke. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang sifatnya, sekarang tentang nilainya. Jadi yang ini. Oke? Nah, benar, masih ingat? Masih ingat? Pokok masih ingat? Nah, Afrizal masih ingat? Iya. Sekedar lihat ya, iya. Kita langsung saja ke limit fungsi trigonometris dengan ketat 3-an. Kalau yang kemarin kita belajar tentang limit x mendekati 0 dengan sin x per x nilainya berapa? Kalau limit x mendekati 0, limit sin x per x nilainya berapa? Oke. Limit x mendekati 0 untuk sin x per x nilainya 1. Oke, nah sekarang kita belajar limit x mendekati 3 untuk sin x per x. Oke, kalau kemarin dengan 0, sekarang udah kita 3. Nah, sin sendiri itu punya sifat dia di antara negatif 1 sampai 1. Oke, jadi punya sifat dia di antara min 1 sampai 1. Nah, untuk membuktikan ini kita coba dibagi x. Kalau dibagi x berarti min 1 per x kurang dari sama dengan sin x per x kurang dari sama dengan 1 per x. Nah, karena bahasnya tentang limit, kita masukkan limitnya. Jadi menjadi limit x mendekati hingga untuk negatif x per x kurang dari limit x mendekati hingga sin x per x kurang dari limit berapa itu? Limit x mendekati hingga untuk 1 per x. Nah, min 1 per x dan 1 per x dengan dilimitkan maka nilainya menjadi 0. Nah, karena 0 maka akan menjadi 0 kurang dari sama dengan limit x mendekati 0 untuk sin x per x kurang dari 0. Maka dapat disimpulkan bahwa limit x mendekati hingga untuk sin x per x hasilnya 0. Sementara itu dulu, oke? Pemanasan. Nah, ini contohnya. Limit x mendekati hingga untuk x kali sin x sin 2 per x dimasukkan saja. Y sama dengan 1 per x, maka x-nya 1 per d. Ketika x dimasukkan tak hingga, maka 1 per x menjadi 0 atau y mendekati 0. Jadi limit x mendekati 0 untuk x kali sin 2 per x menjadi seperti itu. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Karena tadi tidak ada pertanyaan, maka kita langsung saja silakan bentuk kelompok. Kita akan membahas latihan soal. Oke, silakan bentuk kelompok dulu. Udah? Dari malam. Namanya kelompok biasanya itu berhadapan kan? Nggak ada namanya kelompok bersinggungan, nggak ada. Oke,
Berapa ini? Oke, silakan didiskusikan lembar kerjanya. Saya kasih waktu 15 menit cukup ya. Oke, silakan dikerjakan dulu. Mana? Bisa? Oke, sudah ya? Sudah dikecil kan? Sudah. Lemah ya? Ya, oke, silakan. Ada nggak? Nanti mau aja nggak? Ayo. Mulai dari hingga X kuadrat tan 2 per X tan 3 per X per 3. Nah, apabila kita menemukan soal ini X berdekatan hingga, kita bisa menyelesaikan soal ini dengan pembuatan beberapa pemisalan. Jadi di sini misalkan Y 1 per X, maka X-nya 1 per Y. Jika X-nya mendekati tak hingga, maka Y-nya 1 per tak hingga sama dengan 0, maka Y-nya mendekati 0. Sehingga limit X kuadrat tan 2 per X tan 3 per X per 3 dapat ditulis menjadi lim Y. Nah, tadi di sini kan mendekati tak hingga, tadi kan sudah dibuat pemisalan, maka di sini diganti menggunakan 0. X-nya diganti menggunakan 1 per Y, maka 1 per Y kuadrat. Nah, di sini tan 2 per X, X-nya diganti menggunakan Y, 2 per diganti 1 per Y, 2 per 1 per Y, maka hasilnya tan per 2Y. Begitu juga tan 3 per X, hasilnya tan 3Y. Dibagi 3, maka menjadi limit X mendekati 0, tan 2Y, tan 3Y. Nah, di sini 1 per Y kuadratnya bisa ditaruh di bawah menjadi 3Y kuadrat. Limit Y mendekati 0, 3Y per Y, limit Y mendekati 0, tan 3Y per Y. Nah, di sini Y-nya bisa dicoret, maka bisa menjadi 2 per 3 dikalikan 3, yaitu 6 dibagi 3 hasilnya 2. Jadi nilai dari limit X mendekati tak hingga X kuadrat tan 2 per X tan 3 per X per 3 hasilnya adalah 2. Oke. Apa yang kalian dapat hari ini? Ada yang mau menyampaikan? Oke, Melisa, silakan. Hari ini kita sudah belajar bagaimana menentukan limit fungsi trigonometri ketakinggaan dengan memisahkan X sama dengan 1 per Y, sehingga jika X mendekati tak hingga, maka Y sama dengan Y mendekati 0. Beri.
sudah disampaikan sama Melisa. Belajar kita hari ini tentang menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Oke, jadi untuk limit x mendekati 0 untuk sin x per x hasilnya 0. Oke. Untuk pembelajaran ini saya kira cukup. Silakan berkemas-kemas. Sebelum pulang berdoa untuk agama dan berdoa mulai. Doa selesai. Untuk dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Hadika. Waalaikumsalam Maya. Jumpa lagi ya setelah kita kemarin mengadakan percakapan observasi. Terus kemarin saya melihat kegiatan pembelajaran yang Hadika lakukan. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang sebentar untuk percakapan pasca observasi, yaitu untuk menganalisis hal-hal baik yang sudah dilakukan dan hal yang perlu ditingkatkan, sekaligus refleksi dari kegiatan observasi yang sudah kita lakukan. Nah, baiklah Pak, kemarin kita sudah membuat RPP gitu ya dan menerapkan di kelas. Nah, ini menurut Pak Ardika, hal yang baik apa yang sudah berjalan dan mungkin hal-hal apa yang perlu ada perbaikan? Hal baik yang salah satunya hal baik yang dilakukan adalah siswa kemarin sudah fokus terhadap materi yang saya tayangkan, yang saya berikan. Tapi perlu ditingkatkan, beberapa siswa sudah aktif dalam presentasi, karena kemarin kan pilihannya kan presentasi langsung. Terus masih ada siswa yang malu-malu, walaupun beberapa masih yang malu-malu, kurang percaya diri mungkin tentang kurang begitu. Kemudian beberapa siswa terlalu asik membantu asik dengan kegiatannya sendiri, jadi kehabisan waktu. Jadi hal baik yang menurut Pak Ardika adalah anak-anak itu sudah fokus begitu ya. Kemudian ya kemarin yang saya lihat juga ketika mengamati anak-anak terlihat antusias gitu ya dengan materi yang disampaikan. Kemudian yang perlu ditingkatkan tadi atau diperbaiki adalah ada anak yang masih pasif dan malu-malu ketika presentasi begitu ya. Nah, apa yang Pak Ardika lakukan untuk meningkatkan rasa percaya diri siswanya? Yang jelas saya menganggap siswa bagi teman, karena komunikasi itu penting, motivasi siswa untuk menjadi lebih aktif lagi, berani dan tidak malu-malu. Jadi siswa lebih percaya diri. Nah, menurut Pak Ardika itu sebagai seorang guru, tanggung jawab apa yang kita lakukan agar anak ini menjadi percaya diri dalam mengikuti pembelajaran dengan fokus gitu? Yang jelas menjadi guru yang lebih baik lagi. Ya, jadi kita refleksi sebentar ya. Jadi bagaimana tadi rasanya Pak Ardika ketika observasi kemarin? Yang jelas senang Bu Maya. Saya jadi tahu dan saya jadi tahu apa yang harus saya tingkatkan, saya perbaiki, biar refleksi saya buat sharing pengalaman juga. Anak lebih fokus pada apa yang saya sampaikan. Baik, dari pembelajaran yang sudah dilakukan, kira-kira mana yang lebih baik dari sebelum melakukan supervisi akademik atau setelah melakukan supervisi akademik? Yang jelas setelah supervisi akademik, karena sepengetahuan saya, kemarin saya amati itu anak lebih fokus, lebih percaya diri, lebih semangat dalam belajar. Nah, kira-kira apa yang Pak Ardika temukan pada pembelajaran? Yang pertama,
anak lebih fokus, terus anak lebih inisiatif, kreatif, dan inovatif. Baik, selanjutnya kompetensi apa yang ingin jenengan kembangkan? Kemarin kan di percakapan pra observasi sudah jenengan sampaikan gitu ya. Ya. Nah, menurut Kak Atika itu ketercapaian apa yang ingin dikembangkan lagi? Yang harus saya kembangkan lagi untuk berikutnya tentang media. Media harus lebih menarik. Nah, dari kompetensi yang dikembangkan ada nggak yang lebih lanjut ingin jenengan lakukan? Meningkatkan kompetensi pedagogik saya, karena kemarin baru bisa melaksanakan pembelajaran berdiferensial. Diferensiasi. Ya. Dan saya lihat kemarin juga kita sudah mendiferensiasikan belajar itu berdasarkan kesiapan belajar siswa. Nah, strategi apa yang jenengan lakukan untuk mengembangkan kompetensi tadi? Yang jelas lebih banyak belajar lagi, mencari referensi, entah itu dari buku, internet, YouTube, atau yang lain. Belajar dari teman-teman yang senior, mengikuti pelatihan dari PMN. Nah, mungkin dari rencana yang jenengan sebutkan tadi, kira-kira mana yang lebih dekat yang akan jenengan laksanakan? Yang lebih realistis mungkin dari YouTube, terus iklan dari PMN. Itu kira-kira kapan Pak yang dilaksanakan? Secepatnya, karena ini belajar lagi. Nah, kira-kira dukungan apa yang jenengan butuhkan untuk mengikuti kegiatan? Yang jelas dari pihak sekolah, saya butuh dukungan dari kepala sekolah, kemudian dari kepala sekolah, terus fasilitas yang ada. Dia memanfaatkan wifi sekolah, wifi sekolah, komputer sekolah, dan lain-lain. Nah, baiklah Pak Atika, demikian supervisi akademik yang telah kita laksanakan. Alhamdulillah dia belajar tadi berjalan dengan lancar. Semoga membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih Bu Maya. Jadi sama-sama.